Anda saksikan. Di ujung timur bumi terbentang gugusan Zamrud Khatulistiwa. Tanahnya subur, lautnya kaya, gunungnya menyimpan harta yang tak ternilai. Dari ujung barat hingga timur, aroma cengkeh, pala, kayu manis, dan lada menguar, menyebarkan wangi surga yang memanggil bangsa-bangsa dari seberang lautan. Ratusan tahun silam, ketika angin membawa kabar tentang pulau-pulau penuh emas hijau dan rempah-rempah, kapal-kapal asing berlayar ribuan mil. Mereka datang bukan untuk bersahabat. Mereka datang untuk menguasai, merampas, dan mengikat rakyat dalam kerja paksa. Di tanah rempah ini bukan hanya aroma yang menguar, tetapi juga darah para pejuang yang tumpah. Darah di tanah rempah menjadi saksi bisu penderitaan rakyat yang tak berdaya, namun juga menjadi api yang membakar semangat kemerdekaan. Dari luka dan penindasan, lahirlah tekad yang membebaskan. Dari tanah yang harum rempah dan basah oleh darah, rakyat bersatu meneriakkan satu kata: merdeka. Makanya wajar kalau Indonesia itu banyak negara-negara yang mau menguasai, karena rempah-rempah kita ini banyak toh. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis, Jepang, mereka berebut bondong-bondong nyerbu Indonesia kalau bukan karena kekayaan alam ini. Betul, seperti Belanda dan Inggris. Mereka katanya masuk lewat Banten. Kedatangan mereka sepertinya akan menguasai tanah kita ini. Wes, pokoknya kalau mereka berani macam-macam, tak lawan pokoknya. Dari rahim Ibu Pertiwi tumbuh padi yang menguning bagai emas, dan rempah yang harum bagai doa yang melangit. Dari lembah yang sunyi hingga laut yang berombak, tanah ini memeluk kita dengan kekayaan yang tak ternilai. Setiap bulir padi adalah kisah ketekunan. Setiap butir rempah adalah saksi perjalanan sejarah bangsa. Pernah harum ini memanggil kapal-kapal asing berlayar jauh, mencari surga yang kini kita sebut Indonesia. Kita menari bukan sekedar merayakan panen, tetapi meneguhkan janji, menjaga anugerah ini, mempertahankan kemerdekaan, dan meneruskan perjuangan. Tarian panen bumi Pertiwi, persembahan syukur dari anak negeri untuk Ibu Pertiwi tercinta.
Wati, bangun. Jangan tidur di sini. Nanti kau dipukul lagi. Sari, aku lapar. 2 hari belum makan. Kita semua lapar, tapi mereka hanya memberi segenggam nasi basi dan air keruh. Hei, berdiri kalian semua. Pekerjaan belum selesai. Kalian pikir ini tempat tidur? Tuan, kami sudah tak kuat lagi, Tuan. Tubuh kami hancur. Perut kami kosong. Berilah kami makan, Tuan. Diam! Kalian di sini untuk bekerja, bukan untuk mengeluh. Kami manusia, Tuan. Bukan binatang. Kami pun ingin hidup. Tidak disiksa, tidak dipaksa seperti ini. Cukup Tuan, hentikan kerja paksa ini. Kami punya hak untuk hidup bebas di tanah kami sendiri. Kami ingin keadilan, bukan budak di negeri kami sendiri. Diam! Atau kalian semua akan dihukum.
Apa perginya tidak bisa ditunda dulu? Sebentar lagi anakmu akan lahir. Bagaimana anakmu jika tanpa kehadiran seorang ayah? Aku tidak punya siapa-siapa lagi di sini, Mas. Khawatir aku tidak sanggup untuk menghadapinya sendirian. Aku takut jika Mas pulang hanya dengan namanya saja. Ini sudah sangat mendesak, Wulan. Rakyat terus-menerus disiksa oleh manusia-manusia bejat itu. Jika nanti anak kita tidak melihat kehadiranku, setidaknya dia akan bangga bahwa ayahnya telah gugur di medan perang atas nama bangsa ini. Percuma saja rasanya jika anak-anak kita nanti harus menjadi budak di tanah sendiri. Mas, aku mengerti. Aku tahu perjuanganmu bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Hanya saja hatiku ini berat melepasmu. Aku tidak mau anak kita hanya mengenal ayahnya dari contoh orang. Wulan, kalau aku bisa memilih, aku ingin selalu di sisimu. Tapi kadang kita harus berpisah demi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Janjiku, aku akan berusaha pulang demi kamu, demi anak kita. Kalau begitu, pergilah dengan hati-hati. Aku akan berdoa siang dan malam supaya Tuhan melindungimu. Dan janji ya Mas, pulanglah bukan hanya namanya saja, tapi dengan raga dan senyum itu. Mas? Mas? William, kau tahu, rempah dari Maluku kali ini begitu harum. Bahkan di pelabuhan, aromanya membuat para pelaut mabuk, Ayam. Ya, Natuklik. Dengan tenaga kerja murah dari penduduk sini, kita bisa memperluas kebun dan mendapatkan hasil 3 kali lipat. Dit land is echt een paradijs. Van Dijk, mereka bekerja keras, sementara kita menikmati hasilnya. Memang surga bagi yang tahu cara menguasainya. Menir, ada kabar. Beberapa pemuda pribumi mulai berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan? Hah! Itu hanya mimpi anak-anak. Ayahmu adalah seorang yang sangat pemberani. Kamu harus seperti ayahmu yang sangat cinta dengan negeri ini. Ibu yakin ayahmu sudah berjanji pasti akan pulang. Ayahmu pasti akan senang bertemu denganmu, Nak.
Sadaqallahul azim. Loh, Le, lapo nggak ngaji toh, Le? Aku nggak mau ngaji, Bu. Ibu bohong. Katanya ayah akan pulang. Sampai saat ini, Arul belum pernah lihat ayah. Apa ayah sudah meninggal di medan perang sana, Bu? Atau sudah lupa dengan kita semua? Heh, kamu ngomong opo toh, Le? Ngawur. Ente nih wae, mengko JWM mulai. Ah, tunggu terus nih, Bu. Saya belum pernah lihat wajah ayah. Apakah wajah ayah ganteng seperti saya? Hei rakyat jelata, ini adalah peringatan buat kalian yang tidak mengikuti perintah dari kami.
Raden, sepertinya kita harus berhati-hati di tempat ini karena Belanda sudah tahu rencana dan keberadaan kita. Tidak mungkin Belanda tahu tempat persembunyian kita ini kalau bukan salah satu di antara kita yang memberitahunya. Terima kasih Yinarman. Berkatmu kami tahu siapa yang mencari. Percuma kemerdekaan, tidak mengisi perut kelaparan. Bagus, bagus, bagus. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.